dan Bapak Indra Medis dan Komisaris AJB terpilih, serta seluruh warga apartemen MT Harmasiden yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini Sabtu 14 Februari 2026 kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi AJB apartemen MT Harmasiden. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengajarkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala rangkaian acara berjalan dengan baik. Kami persilakan Bapak Menko Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa Allah agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dihindarkan dari segala mara bahaya dan bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan alim, hamdan yafi ni'amahu wa yu'min tidak bayar alhamdulillah wala syukur apa yang kami dari hati syukur rohana atina fil hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sebelum kita mengikuti acara, kami akan menyampaikan beberapa poin tertentu yang dapat dilakukan. Di antaranya, penghuni yang sudah datang kemudian pergi meninggalkan acara sebelum voting berlangsung dianggap setuju. Yang kedua, kertas voting yang nanti akan dibagikan oleh panitia jika tidak diisi dianggap setuju. Yang ketiga, pemilih yang diwakilkan harus melampirkan surat kuasa. Yang keempat, untuk warga yang voting di Zoom online, jika dari panitia menutup waktu voting, kami harap untuk tidak mengisi voting kembali karena sudah ditutup. Kemudian diharapkan Bapak Ibu yang mau bertanya nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan selama acara berlangsung, diharapkan warga yang ikut serta di Zoom online untuk di-mute atau di-off voice suaranya. Terima kasih. Oke, tentunya sambutan dan kronologi sertifikat dari Ketua PVS Bapak Haji Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan solusikan sertifikat MTHUNO yang sudah 13 tahun kita tunggu. Jadi ini adalah langkah kita untuk menentukan dermaga. Ya, alhamdulillah sertifikat sudah keluar dari BPN, sekarang ada di PTKS. Itu suatu prestasi, kita lakukan ini. Oke, jadi ini pertemuan penting dari yang sudah bilang kita akan menentukan arah ke depan. Sertifikat sudah ada, ya, sudah ada, tinggal kita eksekusi. Harus kita pegang minimal sebulan ini target kita. Oke? Nah di sini sekarang cerita sebentar, ya, historical secara overview. Kemudian juga kita analisa kalau kita ambil langkah hukum. Kemudian juga diskusi terbuka yang akan dipimpin oleh Pak Haji Kadir dan Pak Indra Gidi. Kemudian terakhir adalah pengambilan keputusan untuk kita langkah ke depan agar kita dapat sertifikat juga. Nah, status terkini ya kita transparansi, kita punya semua warga untuk menentukan arah ini sampai kita lintas online buat warga yang berwarga. Oke, ini historical singkat. Kita berjuang 13 tahun, waktu yang panjang, ya kan? PTKS mengawal 13 tahun. Alhamdulillah sebelum puasa itu sudah keluar. Yang ini kita bisa lihat
sini kita lihat hari ini adalah 14 Februari. Ini sequential sampai kita proses hukum 2019 kita lakukan proses hukum terhadap developer ini. 2 tahun mangkrak, bolak-balik, ambil balik skripsi dan bolak-balik. 2 tahun itu tidak bergerak. Makanya di sini kita lihat 2019 dilaporkan ya dengan delik penipuan, penggelapan segala macam. 2 tahun itu stop. Baru 2022 ketika mereka membuat pernyataan bahwa akan menyelesaikan, jalan lagi, akhirnya menyelesaikan lahan hijau. Nah, lahan hijau ini. Ini selesai perizinannya, baru masalah PWB. PWB awalnya 6 miliar, ya akhirnya kita kawal, terakhir adalah tinggal 500 juta. Berita lainnya adalah per Mei 2025 PWB sudah perizinan. PWB sudah dipecah, sudah perizinan, jadi warga masing-masing bisa bayar langsung atas nama Yutina, walaupun belum sertifikat, jadi masih belum PTBKS, miliknya misalkan 3T, dia langsung keluar di situ. Dan langsung online, bayarnya nggak ke developer atau ke BP, tapi langsung ke pajaknya, ke DKI namanya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke aturan sini. Oke, selanjutnya kita akan analisa di depan kita. Ini ada namanya proses SLF yang akan jatuh tempo nanti di Mei 2026. Mei 2026. Ya, batas akhirnya Mei 2026. Apa dampaknya? Itu biayanya besar sekali dan lama. Apa itu sertifikat akuisisi? Adalah kalau gedung ini itu dicek ulang. Liftnya oke enggak, pompanya oke enggak, biasanya enggak, penanggal oke, komplain. Kalau mobil bak kayak dikir, tapi ini 5 tahun sekali. Nah itu porsinya besar sekali. Makanya sebelum itu jatuh ke Mei 2026 kita mesti beresin targetnya seperti ini. Kalau enggak nanti biaya sedikit yang sekarang berlaku itu gara-gara eskalasi itu perpanjangan. Ya kita nggak mau orang lagi itu udah muncul momentumnya now or never. Oke, kemudian juga NTOP setiap tahun naik. Kalau nggak ada sekarang, PBB juga naik, BPHT juga naik, ya. Terus nanti kita akan tinggal waktu, ya. Makanya hari ini itu adalah sikap kita menentukan, kita bersatu menentukan sikap kita untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini kita bagi data, silakan warga semua cek online, ya. Ceknya bisa cek di sini pakai aplikasi baik iOS atau Android, ya. Masuk ke aplikasi, cari aplikasinya Sentuh Tanahku, punya Badan Pertanahan Nasional. Ya, ketika di momen itu sertifikat sudah diambil, kita nggak percaya gitu, kita cek pak. Hasil ceknya adalah, ya ini sudah diambil pada tanggal 9 Februari. Oke, kalau kita lihat di sini dimasukinya kapan? 12 November 2025, sedang diproses, sedang berjalan. Oke, ini kabar baiknya. Saya juga ada musik, tinggal kita hargai. Ya, silakan cek. Nah, ini kronologisnya dari 2025 sampai dengan yang menyapa Ibu Desi Wijayati. Oke, kalau sekarang kita masih happy, kita memproses hukum. Kita berlakukan tahun 2019 2 tahun, ya. Bolak-balik dipanggil sama dipanggil sini biaya besar. Ini nggak mungkin kita lakukan seperti ini. Tapi kembali kita serahkan ke forum. Ketidakpastian. Jadi proses itu nggak pasti. Kalau menggunakan uang dari badan pengelola, saat ini itu badan pengelola defisit. Ya, rata-rata kita defisit. Jadi sekarang beroperasional itu pakai ada income. Apa yang ada income? Kita main income itu loh. Ini harganya segala macam itu ada income yang untuk subsidi operasional dari badan pengelola. Jadi kita nggak mungkin untuk mensubsidi proses hukum seperti yang dulu dilakukan di 2019. Besar sekali ya. Nah ini sekarang ini, karena kita masuk ke kerangka pengambilan keputusan. Tadi kan dari paparnya. Kemudian juga ini menjadi tanggung jawab bersama.
berpartisipasi aktif. Ya. Ini suara kita menentukan masa depan kita. Jadi sekarang kita masuk ke sesi kedua, diskusi yang dipimpin oleh Pak Haji Haidir. Silakan. Teman-teman. Kalau saya berupaya memilah persoalan, ada warga saya upaya, saya sudah bayar dulu, sebetulnya itu saya bayar, nah semua sudah saya selesaikan. Oke, itu bisa terima. Saya mau bayar, ada tambahan bayar. Ya, bahkan yang menghitung berapa lama uang kita, bagaimana dunia dan seterusnya. Saya tidak akan melihat masalah itu. Ini adalah satu kelompok yang tidak bayar lagi atas segala masalahnya. Oke, saya setuju. Ada lagi kelompok ada yang seperti hukum, kita proses hukum, setuju, silakan melalui proses hukum. Tapi tidak ada terus sertifikat yang diberikan oleh saya dan kita sertakan bahwa ada satu sentrum. Kenapa? Kita terus itu harus berdiri di semua kelompok. Kita tidak bisa mengatasnamakan warga NTA untuk memperkarakan persoalan. Tidak bisa, nanti terbelah. Seperti yang kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah pernah yang tadi dipresentasi sama kamu depan jalan. Akhirnya kita jalan sendiri Pak Pengurus mengatakan uang bulan ada, dan saya tidak bisa memperoleh masalah uang dan itu tidak seperti. Bapak tahu lah urusannya ya apa, urusan hukum. Capek. Ada opsi yang ketiga, ini yang ingin kita jelas. Kita masih minta kesempatan kepada kita untuk bertemu. Dan dia sakit, mungkin mau dibebas jantungnya. Ini depan ya. Setelah sembuh kita akan ajak bicara. Dia kan kemarin terakhir dari 12 juta turun jadi 11 juta. Kita akan terima. Panjang Pak, dari 22 juta tadi sampai turun sudah itu panjang. Saya ini ngomong lagi sama saya tendang ini. Saya tendang tidak. Di rekaman itu ada, udah sakit kesalnya dari pemerintah, ya, udah kesel. Jadi saya dan kita ini semua mau saya jadi pihak apa sebetulnya. Jadi kita jangan bergerak dan bertentangan, kita harus kompak gitu loh maksud saya. Yang ketiga ini opsi saya, kita akan mengadakan pertemuan lagi terakhir panel. Berapa sebetulnya yang bisa turunkan? Saya nggak akan hitung sekian juta kalau sekian 228 nah. Pokoknya seperti kita keluar.
ya si PKS ini memberikan harga sekian. Pak, kalau ada hukum di Indonesia yang ada masalah boleh saya gambarin, Pak. Benar, saya mau kasar karena sudah lama kita di permainan ini, ya. Jadi jangan dipikir bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Sudah lancar kita. Nah, jadi nanti ada pembicaraan kita dengan BKS berapa akhir dari mentoknya itu. Nah, mungkin ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena begini, tinggal kita perang. Kalau orang perang, nggak ada yang untuk mati semua. Seperti yang kedua, apalagi kita ada masalah seperti rekonstruksi yang habis dan kita bukan sedikit, ratusan juta, Pak. Semua diulang-ulang dari nol, di-restart. Dan saya tidak mau. Karena di perusahaan di tahun ini harus selesai. Target kita sudah tahun 2022, Desember kali, November terakhir. Ini sudah mulai sampai Februari 2022. Namun kata pemikirannya sudah kita cek, tadi Bapak saya sendiri, silakan cek